Selamat pagi anak-anak sekolah minggu. Apa kabar? Luar biasa. Yesus Tuhan. Yes, yes, yes. Udah seminggu gak ketemu sama kalian. Aduh, rasanya rindu sekali. Yuk anak-anak, kita mau memuji Tuhan dengan pujian Ku Mau Cinta Yesus Selamanya. Nyanyikan pujian itu yang sungguh-sungguh. Haleluya, Yesus.
kasih untuk nafas kehidupan yang baru. Tuhan, terima kasih untuk kesempatan yang Tuhan berikan hari ini. Tuhan, sebentar kami mau memulai acara sekolah minggu kami. Engkau yang pimpin ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Kami mau menyerahkan ibadah kami ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap untuk beribadah. Haleluya, amin. Amin, puji Tuhan. Semua bersuka cita. Haleluya. Kita walaupun beribadah di rumah, tapi semua tetap harus bersuka cita, tetap bersama. Gak boleh ada yang sedih ya. Percaya Tuhan pasti tolong kita. Kita mau datang pada hadirat Tuhan dengan pujian, datang pada Tuhan ya. Haleluya.
Kita naikkan pujian, ku daki-daki ke gunung yang tinggi. Haleluya. Adik-adik, mari kita mempersiapkan hati kita untuk mendengar kebenaran firman Tuhan. Kita akan naikkan satu pujian, bagaikan bencana, siap dibantu. Haleluya. Di tanganmu
bersekolah minggu kembali. Tuhan Yesus, dengar doa kami Bapa. Tuhan, biarlah virus corona itu segera berlalu Tuhan. Kasih setiap terus berlaku Tuhan bagi setiap orang-orang berharap pada Engkau Bapa. Pagi hari ini kami berdoa Tuhan Yesus, berkati anak kami semua, beri kesehatan, beri kekuatan, beri hikmat akal budi Tuhan. Memberkati orang tua yang merawat mereka, tetap kuatkan iman mereka Tuhan. Kami percaya roh hikmat akal budi menyertai orang tua untuk dapat membimbing anak-anak lebih setia lagi pada Tuhan, lebih terus berharap lagi kepada Tuhan. Terima kasih Bapa. Tahun ajaran baru sebentar lagi akan datang. Tuhan akan tolong kami semua. Anak-anak semua boleh tetap Tuhan bersemangat sekolah. Kami percaya pada waktunya nanti pintu sekolah boleh dibukakan kembali. Pintu sekolah itu juga boleh dibukakan kembali Tuhan. Sehingga kami boleh bebas Tuhan beribadah, memuji dan menyembah Tuhan. Bapa, terima kasih kalau kami sudah memuji dan menyembah Tuhan. Kami percaya Tuhan setiap pujian kami jadi persembahan yang harum bagi kemuliaan nama-Mu. Tiba saatnya bagi kami Tuhan untuk membuka hati kami mendengar firman-Mu. Urapan yang baru Tuhan berikan, roh pengertian Tuhan, supaya anak-anak kami boleh mengerti akan rencana-Mu, bahkan setiap isi hati Tuhan pada setiap anak-anak kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Saat ini kami juga berdoa Tuhan, kalau ada yang sakit berikan kesembuhan, kalau ada yang lemah berikan kekuatan, mereka yang sedih Tuhan berikan penghiburan Tuhan. Kami juga berdoa ya Bapa untuk tim musik yang sudah melayani, juga untuk singer Tuhan. Biarlah segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Terima kasih Bapa, memberkati juga guru-guru sekolah minggu. Sungguh Tuhan kami sangat merindukan mereka Tuhan. Berkati dan pakai kehidupan guru-guru sekolah minggu untuk tetap terus menjadi berkat bagi semua anak-anak sekolah minggu. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami siap mendengar firman-Mu di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Dan semua yang percaya katakan amin. Puji Tuhan. Selamat berjumpa kembali anak-anak sekolah minggu El Gibor yang luar biasa. Karena apa? Karena Yesus dahsyat bagi kita. Haleluya. Yes, yes, yes. Itu ya. Puji Tuhan. Hari ini kita mau mendengar kembali firman Tuhan tentang alam semesta. Semangat ya. Tentang alam semesta. Alam semesta itu apa sih anak-anak? Alam semesta. Alam semesta itu yaitu langit, bumi, dan segala isinya. Yuk kita akan melihat dulu di dalam firman Tuhan ya. Semua sudah siapkan firman Tuhan, sudah siapkan Alkitabnya? Yuk yang belum ada Alkitabnya ambil dulu Alkitabnya. Nah semua sudah siap Alkitabnya ya. Oke, sekarang kita buka Alkitab kita di dalam kitab Kejadian. Kitab Kejadian itu yaitu kitab pertama dalam kitab Perjanjian Lama di Alkitab kita paling depan. Pasal 1 ayat 1. Nah, kita akan melihat Allah menciptakan langit dan bumi serta isinya. Oke ya, ayat 1. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudera raya, dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Berfirmanlah Allah, jadilah terang, lalu terang itu jadi. Allah melihat bahwa terang itu baik, lalu dipisahkannya lah terang itu dari gelap. Dan Allah menamai terang itu siang dan gelap itu malam. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari pertama. Oke, Allah kita, Tuhan kita sangat mengasihi kita. Dan Allah kita adalah Allah yang dahsyat, yang menciptakan alam semesta. Tuhan menciptakan alam semesta itu anak-anak selama 6 hari. Nah, selama berapa hari? 6 hari. Dan hari yang pertama, anak-anak, di sini Tuhan katakan waktu itu masih belum ada apa-apa. Semua masih gelap gulita, semua masih belum terbentuk, ya, masih kosong. Lalu roh Tuhan melayang-layang di atasnya. Lalu Tuhan berkata pada ayat yang kedua ini, jadilah terang. Jadi yang tadinya tidak ada apa-apa, Tuhan katakan jadilah terang. Maka terang itu jadi. Terang jadi ya, jadilah terang. Dan Allah menamai terang itu
siang, ya. Nih, anak-anak bisa lihat di sini. Terang itu dinamakan siang. Nih, kalau terang, lambangnya putih, terang ya. Kalau kalian keluar dari rumah, lihat ke luar itu terang ya. Dan setelah Tuhan menciptakan terang, lalu Tuhan juga melihat bahwa terang itu baik, lalu dipisahkannya lah terang itu dari gelap ya. Terang itu dipisahkan dari gelap, dan gelap ini gelap, ini terang. Nah, yang terang dinamakan siang, yang gelap dinamakan malam. Oke, ini hari pertama. Jadi hari pertama Tuhan menamakan, yaitu Tuhan menciptakan terang dan gelap ya. Tuhan menciptakan terang dan gelap, itu hari pertama. Hari kedua, anak-anak, lalu Allah ya kita boleh lihat ya. Dan Allah menamai terang itu siang dan gelap itu malam, jadilah petang dan jadilah pagi. Berfirmanlah Allah, jadilah cakrawala di tengah-tengah air untuk memisahkan air dari air. Maka Allah menjadikan cakrawala dan ia memisahkan air yang ada di bawah cakrawala itu dari air yang ada di atasnya. Dan jadilah demikian. Lalu Allah menamai cakrawala itu langit. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari yang kedua. Hari yang kedua, anak-anak, Tuhan menciptakan yang namanya cakrawala. Nah, cakrawala itu dinamakan apa? Langit ya. Langit, kita melihat banyak di langit sana ada awan ya. Cakrawala itu dinamakan langit. Jadi langit itu dinamakan oleh Tuhan apa? Cakrawala. Dan Tuhan juga menciptakan yang namanya bumi. Di bawahnya bumi, di atasnya langit ya. Bumi, termasuk kita tinggal di mana, nak? Kalian tinggal di mana? Di cakrawala apa tinggal di bumi? Di bumi. Kita begini, ada pulau Indonesia ya. Di bumi termasuknya ada pulau Indonesia. Kita tinggal di bumi yang diciptakan Tuhan. Nah, ini diciptakan Tuhan ya. Ini diciptakan Tuhan pada hari yang kedua. Langit ya, cakrawala, langit dan bumi. Ini hari yang kedua. Hari yang ketiga ya, berfirmanlah Allah, hendaklah segala air yang di bawah langit berkumpul pada satu tempat sehingga kelihatan yang kering, dan jadilah demikian. Lalu Allah menamai yang kering itu darat, dan kumpulan air itu dinamainya laut. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Berfirmanlah Allah, hendaklah tanah menumbuhkan tunas-tunas muda, tumbuh-tumbuhan yang berbiji, segala jenis pohon buah-buahan yang menghasilkan buah yang berbiji, supaya ada tumbuh-tumbuhan di bumi. Dan jadilah demikian. Tanah itu menumbuhkan tunas-tunas muda, jenis-jenis tumbuh-tumbuhan yang berbiji, dan segala jenis pohon-pohonan yang menghasilkan buah yang berbiji. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari yang ketiga. Hari yang ketiga Tuhan menciptakan tadi ya, kita tuliskan di sini, darat, laut, tumbuh-tumbuhan yang berbiji, pohonan yang berbuah. Jadi Tuhan menciptakan hari yang ketiga itu, laut, air dipisahkan jadi satu ya. Air dipisahkan jadi satu, lalu darat sendiri. Nah, laut itu air yang kumpulan air dinamakan laut. Terus yang kering dinamakan daratan. Nah, di daratan Tuhan menumbuhkan pohon-pohonan. Ada pohon yang besar, ada juga pohon yang kecil. Nah, ini contoh saja. Ada pohon yang besar, ada juga pohon yang kecil. Kalau pohon yang besar biasanya namanya pohon buah-buahan. Siapa yang tahu nama buah-buahan? Siapa? Ada mangga. Ada apa lagi? Apel, ada jeruk, ada melon, ada lagi apa, nak? Coba sebutkan. Apa? Semangka. Oh iya, ada lagi apa lagi yang kalian suka? Apa? Ada apa? Anggur. Ada apa lagi? Nanas. Ada lagi apa? Pisang. Ada pepaya. Nah, ini ya, ada contoh. Ini buah-buahan juga. Ini buah apa, nak? Jeruk, lemon. Ini jeruk ya, ini namanya buah-buahan. Jadi Tuhan menciptakan pada hari yang ketiga itu ya, daratan, lautan, tumbuh-tumbuhan
berbiji, tumbuh-tumbuhan yang berbiji itu contohnya padi. Ya, contohnya padi itu berbiji. Padi jadi nanti jadi beras, berasnya kita makan jadi nasi. Nah, contohnya itu jagung. Juga Tuhan ciptakan pohon buah-buahan yang tadi kalian sudah sebutkan. Sekarang kita lihat setelah hari ketiga, hari keberapa? Keempat. Ya, berfirmanlah Allah, jadilah benda-benda penerang pada cakrawala untuk memisahkan siang dan malam. Biarlah benda-benda penerang itu menjadi tanda yang menunjukkan masa-masa yang tetap dan hari-hari dan tahun-tahun. Nah, benda-benda penerang yang menerangi bumi itu ada 3. Nah, Tuhan menciptakan benda-benda penerang di bumi itu ada 3. Diciptakan pada hari yang keempat, ya, hari keempat. Benda-benda penerang itu apa saja? Ya, ayat selanjutnya dari ayat ini, ya, mulai dari ayat 15, benda-benda penerang itu pada siang hari Tuhan memberikan benda penerang yang menyinari seluruh bumi. Apa itu? Matahari. Dan matahari terbit dari timur. Dari pagi hari matahari terbit, itu menerangi bumi dari pagi sampai sore. Ya, dari terbit matahari sampai sore, ya. Itu bumi diterangi oleh benda penerang yang paling besar, namanya matahari. Tapi kalau pada malam hari biasanya apa? Gelap. Diterangi oleh apa kalau gelap? Tuhan mengadakan malam hari itu biar nggak gelap banget, diterangi oleh namanya bulan. Apa namanya nih? Bulan. Selain bulan, ada Tuhan juga kasih apa ini? Bintang. Pinter. Jadi malam hari Tuhan menciptakan benda penerang, bulan dan bintang. Oke, ini hari yang keempat Tuhan menciptakan benda-benda penerang. Hari yang kelima, anak-anak, Tuhan berfirman, hendaklah dalam air berkeriapan makhluk hidup, dan hendaklah burung berterbangan di atas bumi melintasi cakrawala. Wah, hari yang kelima. Oke, hari yang kelima Tuhan menciptakan binatang air. Binatang air deh. Binatang air apa saja? Ikan. Kita lihat ada binatang air ini. Ini namanya ikan. Nah, teman-teman bisa lihat nggak? Ikan, bisa lihat nggak? Tuh ikannya, ya. Ini binatang air, ikan yang ada di lautan, yang ada di sungai, ya, binatang air. Di sungai, di laut, ini ikannya, ya. Banyak, ya. Banyak. Suka ikan? Nah, ikan juga kita bisa makan, ya, nak, ya. Tuhan ciptakan untuk kita konsumsi, kita makan, supaya kalau kita makan bisa sehat, bisa pinter, ya. Oke. Binatang air, juga burung-burung di udara. Oke, burung-burung. Wah, mana burungnya? Wah, ini dia. Ini burung di udara berterbangan, ya. Burung-burung berterbangan. Ini diciptakan oleh Tuhan pada hari yang kelima. Burung-burung berterbangan banyak. Ini cuma contoh aja, ya, cuma satu. Nah, burung-burung. Dan juga Tuhan melanjutkan menciptakannya pada hari yang ke-6. Hari yang ke-6 Tuhan, kita lihat, berfirmanlah Allah pada hari yang ke-6 itu, yaitu hendaklah bumi mengeluarkan segala jenis makhluk yang hidup, ternak dan binatang melata dan segala jenis binatang liar, dan jadilah demikian. Hari yang ke-6, anak-anak, Tuhan menciptakan binatang liar. Wah, binatang liar apa, ya? Ular, harimau, terus apa lagi? Binatang liar, apa lagi? Serigala. Nah, itu binatang liar, nggak boleh dipelihara di rumah, ya. Nggak boleh. Ular, singa, harimau, apa lagi? Wah, itu binatang-binatang liar yang galak, itu nggak boleh dipelihara di rumah. Ditaruh di kebun binatang, ya. Binatang liar diciptakan pada hari ke-6. Juga ternak. Kalau ternak boleh nggak dipelihara di rumah? Boleh. Apa saja yang biasa dipelihara di rumah? Ayam. Apa lagi? Ikan. Nah, ini ternak. Ada sapi. Sapi. Ini binatang jinak. Ini ternak nih. Ternak.
biasanya kalian suka makan daging sapi, bikin bakso itu dari daging sapi. Minum cucu, nih dari sapi ya. Minum cucu dari sapi ini ya. Nah, ini diciptakan oleh Tuhan sebagai namanya sebagai binatang ternak ya, ternak. Ada binatang melata, binatang yang jalannya di tanah. Contohnya nih. Ini apa nih? Kura-kura jalannya di tanah ya nak ya. Nah, dia nggak bisa terbang, kalau terbang burung nih, binatang melata. Juga nih. Ya. Ini binatang melata. Oke. Nah, masih banyak lagi ya. Dan yang terakhir di hari ke-6 Tuhan menciptakan manusia kita ya. Kita manusia diciptakan oleh Allah pada hari yang ke-6. Puji Tuhan. Termasuk kalian di rumah, papa mama, kita manusia semua diciptakan oleh Tuhan hari yang ke-6. Tapi waktu itu manusia yang pertama yang diciptakan yaitu siapa? Adam. Siapa? Adam. Manusia diciptakan pertama menurut gambar Tuhan. Diciptakan manusia itu dari debu tanah, lalu Tuhan memberikan nafas dalam hidungnya, maka debu tanah itu jadi manusia yang hidup, diberi nama Adam. Puji Tuhan ya. Nanti kalian baca kembali Alkitab kalian, Kejadian pasal 1 ayat 1 sampai 28, lalu dihafalkan ya. Dihafalin ya. Hari penciptaan, hari pertama sampai ke-6. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita semua. Amin. Sampai jumpa kembali di sekolah minggu berikutnya. Haleluya. Amin.